apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Libur Natal dan Tahun Baru 2023 jumlah kendaraan yang melintas di Tol Trans Sumatera Palembang Lampung meningkat. Keji, seorang ayah di Palembang perkosa anak kandungnya yang masih di bawah umur dan berkebutuhan khusus. Seorang pria di Palembang membatalkan pernikahan karena ibunya dibentak calon istri. Kendaraan yang melintas di Tol Trans Sumatera Palembang Lampung meningkat pada libur Natal dan Tahun Baru 2023. Jumlah volume kendaraan meningkat hingga 30%. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru 2023, volume kendaraan yang melintas di Tol Trans Sumatera Palembang Lampung meningkat. Kepadatan kendaraan yang didominasi mobil pribadi terlihat di gerbang tol Keramasan di Kabupaten Ogan Ilir pada Senin pagi. Selama libur Natal dan Tahun Baru kali ini, volume kendaraan yang melintas di jalan tol Trans Sumatera Palembang Lampung meningkat hingga 30%. Untuk arus lalu lintas sendiri di bulan Desember di minggu kedua itu dari mulai hari Senin sampai hari Jumat 12 sampai 16 Desember itu untuk kendaraan yang melintas kurang lebih 43.000 kendaraan. Dan kita bandingkan dengan kendaraan yang melintas di minggu ketiga dari tanggal 19 sampai tanggal 23 hari Senin sampai hari Jumat itu 53.700 kendaraan. Jadi mengalami kenaikan antara kendaraan di minggu kedua dan minggu ketiga ini terjadi kenaikan kurang lebih 30%. Pihak pengelola jalan tol bekerja sama dengan polisi akan melakukan pengamanan kepada para pengguna kendaraan yang akan melintas di jalur tol Trans Sumatera selama libur panjang berlangsung. Sejumlah posko pengamanan pun telah berdiri di 2 lokasi, yaitu di kilometer 347 dan Gerbang Cilika, Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Seorang pengemudi ojek daring di Palembang mengalami patah tangan setelah terjatuh dipukul oleh komplotan begal. Selain menganiaya korban, sepeda motor korban juga dirampas. Begal sepeda motor di Palembang saat ini semakin meresahkan warga. Sebab selain merampas sepeda motor, komplotan begal juga menganiaya korbannya hingga terluka. Seperti yang dialami Syahir, pengemudi ojek daring atau online. Ia dibegal di Jalan Gubernur Haji Bastari, Palembang hingga tangannya mengalami patah tulang. Sepeda motor yang dipakai oleh Syahir untuk bekerja juga dirampas. Insiden begal bermula saat korban hendak mengantarkan pesanan makanan ke kawasan Jakabaring. Saat melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba datang satu sepeda motor dari arah belakang korban. Pelaku yang berboncengan langsung memukul korban hingga korban jatuh dari sepeda motornya. Meski sempat melakukan perlawanan, namun pelaku mengancam korban dengan senjata tajam dan merampas motor korban. Berapa motor dia? Satu motor. Ada bawa saja enggak? Ada satu. Nah itu kita jatuh sempat sadar kan? Ya. Sempat ini gimana? Minta teriak, minta tolong apa gimana? Ya. Jangan bermotor aja kata orang. Apa kata pelaku? Nah, kalau ini dia sampai ngancem. Ngancemi pakai sajam. Selain motor apa ya yang diambil? Motor Pak. Motor, HP ya. itu kepelanting. Dia udah ingat tapi HP itu kepelanting kan. Ada kawan rombongan Oh iya. Online langsung. Berarti luko kita nih luko waktu nyampak itu lah ya, tak kate tambahan apa di pukulnya. Bukan dipukulnya bukan kan? Bukan. Ya. Oh kita gojek ya? Iya, gojek antar makan. Ya. Nganter makanan? Saat ini kasus pembegalan yang menimpa Syahir sedang ditangani Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang ayah di Ilir Timur 1 Palembang tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang berkebutuhan khusus. Pemerkosaan ini dilakukan tersangka sejak tahun 2021. Ini agak sensi dengan asusila jadi. Seorang ayah seharusnya menjaga buah hatinya.
Namun, di Kecamatan Ilir 1 Palembang, orang yang seharusnya menjadi panutan malah memperkosa putri kandungnya yang masih di bawah umur dan berkebutuhan khusus. Setelah mengetahui kasus pemerkosaan ini, polisi langsung menangkap pelakunya berinisial RH di rumahnya. Penangkapan ini berdasarkan adanya laporan dari istri pelaku. Perbuatan bejat RH terbongkar setelah istri pelaku melihat foto porno anaknya yang sudah tersebar. Saat ini ibu korban sekaligus istri pelaku berharap pelaku dapat dihukum seadil-adilnya. Bisa ketahuan, saya tahu dari foto itu dari ketua RW kami, melapor di aku balik kami habis maghrib. Jadi harapan untuk pihak kepolisian apa sih Bu? Harapannya cepat aku tuh ditanggungjawabkan lah gitu, dihukum lah secepatnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku memperkosa anak kandungnya sendiri sejak tahun 2021 sebanyak 5 kali. Pemerkosaan dilakukan pelaku di dalam kamar mandi. Peristiwa ini terjadi sejak 2021. Ya. Kalau dari keterangan korban, sudah terjadi kurang lebih 5 kali. Dari tahun 2021, kemudian ada juga di tahun 2022, hingga terakhir pada tanggal 2 Desember. Atas perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Lahan milik warga di kawasan Tanjung Barangan, Palembang dirusak oleh orang tidak dikenal. Pelaku merusak tanaman dan merobohkan pondok yang berada di atas lahan tersebut. Minggu siang pekan lalu, lahan warga yang berada di Tanjung Barangan, Kota Palembang dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Tidak hanya merusak tanaman, para pelaku juga merobohkan 2 unit pondok yang dibangun di atas lahan ini. Warga pun kini resah karena warga tidak mengetahui motif para pelaku merusak lahan mereka. Dirobohkan Pak. Oleh siapa tuh Pak? Nah kurang tahu yang merobohkan itu, tidak tahu orangnya itu, yang di mana orangnya itu. Tapi posisi sudah dirubuh Pak. Posisinya sudah rubuh, kami hari Minggu melihat pondok itu. Lahan seluas 8 hektar area ini milik 70 orang. Mereka membeli lahan ini dari seseorang bernama Abu Bakar dengan dilengkapi surat-surat resmi. Diduga pelaku yang merusak lahan warga ingin menguasai lahan tersebut. Ada beberapa pondok dan pondok pertama dibakar dan diroboh. Selalu membuat perusakan maupun dia ini menjerobot lahan. Yang beda objek lokasi sertifikatnya Talang Kelapa, ini Bukit Baru. Salah satu dasar kami putusan petun. Putusan petun ini kami gugat, sudah ada salah satu atas nama Firdaus, sertifikat Anik Jumadi. Ika sudah ada pihak sita kejaksaan. Atas dasar surat-surat yang dimiliki, warga meyakini mereka merupakan pemilik sah lahan ini. Sehingga dalam waktu dekat, warga akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Lahan milik negara seluas 8,7 hektar area di Pulau Semambu, Kabupaten Ogan Ilir resmi dipinjamkan kepada pemerintah desa setempat. Nantinya lahan ini bisa dimanfaatkan untuk pertanian atau untuk beternak. Diharapkan dengan adanya pinjam pakai lahan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Pulau Semambu. Dengan telah diterbitkannya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL resmi meminjamkan lahan seluas 8,7 hektar area milik negara kepada pemerintah desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Pinjam pakai lahan ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang jika memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun apabila tidak digunakan dalam kurun waktu 1 tahun atau tidak dimanfaatkan dengan baik oleh warga, pihak KPKNL akan menarik kembali lahan tersebut.
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pinjam pakai ini 3 tahun Pak, tetapi bisa diperpanjang, tetapi tentunya kita harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku Pak. Jadi nanti dalam perjalanannya kita akan lakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kalau 1 tahun ini tidak digunakan akan kami tarik kembali Pak pinjam pakainya. Gitu. Jadi perjanjiannya bisa kita batalkan itu untuk bisa jadi kita pinjam pakaikan kepada pihak lain. Nantinya lahan ini bisa digunakan warga untuk sarana pertanian dan beternak. Pada tahap awal, pemerintah desa akan memanfaatkan lahan kosong menjadi perkebunan jagung yang akan dikelola oleh gabungan kelompok tani. Saya lagi kecil itu tahun 84 saya lahir di sini dan terakhir pemakaian lahan ini pada tahun 86. Jadi dari tahun 86 sampai sekarang lahan ini belum pernah Dikelola. Selain itu, pinjam pakai lahan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sebab desa Pulau Semambu merupakan salah satu wilayah yang dikenal rawan karhutla. Di samping itu, pinjaman lahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.